Baiklah, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Selamat, selamat malam teman-teman. Malam. Yes. Sebelumnya kami dari kelompok 4 ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Lija Septa sebagai dosen pengampu mata kuliah kajian sastra kontemporer karena telah memberikan waktu kepada kami untuk berdiskusi mengenai analisis kajian struktural cerpen pada cerpen Tunggu Aku di Pojok Jalan itu karya Iwan Simatupang. Dan mohon maaf sebelumnya Ibu bahwa kami diskusi via Zoom karena kami tidak sama-sama berada di Mendalo. Ada teman-teman yang rumahnya jauh dari Mendalo. Perkenalkan, nama saya Jessica Nadea dengan NIM I1B 119050. Kemudian teman-teman saya persilakan untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Fajar Kumoro dengan NIM I1B119008. Baiklah, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Nopriandi dengan NIM I1B119022. Saya Embun Grace Mariam Tambunan dengan NIM I1B119052. Saya Deswita Ardi Lestari dan NIM I1B11. Ulang dengan NIM I1B119020. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Kita diskusikan. Saya persilakan kepada teman yang pertama untuk mendiskusikan, yaitu Bacakan sinopsis hasil yang telah saya baca. Yaitu pada saat ketika suami istri sedang berjalan berdua, sang suami itu izin pergi untuk membeli rokok. Kemudian sang istrinya itu menunggu di pojok jalan. Hari demi hari, sang suami tidak kunjung datang sampai 10 tahun kemudian. Ia kembali ke kota itu. Ternyata sang istri masih menunggu di pojok jalan itu. Setelah bertemu, mereka saling tegur sapa seperti orang yang baru mengenal. Kemudian datanglah seorang laki-laki lain. Istrinya pun segera menghampiri laki-laki itu dan berbincang dengan akrab dengan lelaki itu. Kemudian suami cemburu melihat kejadian itu, tapi dia lihat istrinya selalu ramah dengan semua laki-laki yang menghampirinya. Dan ternyata dia baru tahu kalau istrinya sekarang sama saja dengan wanita-wanita lainnya yang pernah ditegurnya di kaki 5, yaitu istrinya bekerja sebagai seorang tunasusila. Selanjutnya yaitu tema dari cerpen ini. Menurut saya temanya itu penantian yang berbuah sia-sia. Mengapa saya memilih tema ini? Karena menurut saya sang istri sudah menunggu suaminya untuk membeli rokok, namun suaminya tidak kunjung kembali. Setelah kembali itu pun setelah 10 tahun kemudian. Dari situ mungkin karena istrinya kecewa atau bagaimana, kemudian istrinya berpikir untuk bekerja seorang menjadi tunasusila. Mungkin sekian dari saya.
Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fajar. Kemudian untuk amanat tadi dipersilakan kepada Saudara Muhammad Afriandi. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang amanat. Jadi amanatnya itu adalah kita harus memikirkan dengan baik sebelum melakukan sesuatu. Kemudian jangan sampai menyesal di kemudian hari. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nopriandi. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian saya yaitu alur, tokoh dan penokohan, kemudian ada sudut pandang. Yang pertama adalah alur. Alur yang saya dapat lihat pada cerpen ini adalah alur maju dan mundur. Cerpen tersebut menceritakan bagaimana ke depannya, yaitu alur maju. Namun, pada beberapa paragraf dan kalimat di cerpen tersebut, flashback dengan masa lalu, sehingga dapat dikatakan bahwa alur yang dipakai juga alur mundur. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Pada cerpen itu ada 3 tokoh yang menonjol, yaitu yang sang suami yang memiliki watak tidak bertanggung jawab, di mana dia meninggalkan istrinya selama 10 tahun. Kemudian 10 tahun yang mana awalnya dia menyuruh istrinya untuk menunggu dirinya. Kemudian ada tokoh yang kedua yaitu sang istri. Sang istri tersebut memiliki watak yang tidak setia. Kemudian ada janda gemuk di hotel pada cerpen itu yang memiliki watak genit. Kemudian yang terakhir bagian saya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai pada cerpen ini adalah orang ketiga sebagai pencerita. Demikianlah bagian saya sudah jelaskan. Kemudian ada latar, setting, suasana, dan nada, itu saya serahkan kepada Saudara Embun. Selanjutnya itu ada di latar. Kalau latar dan setting itu, yang pertama ada latar waktu. Latar waktunya itu ya di halaman 1 kita bisa lihat ada di sore hari. Jadi dari awalnya itu bilang selamat sore, sapa istrinya, selamat sore, sautnya, seperti itu. Terus yang malam hari itu bisa dilihat di halaman 1 juga sampai ke halaman 2. Dibilang gini, angin malam sangat dingin, leher bajunya ditegakkan, dinaikin. Terus kemudian kalau yang terakhir ada pagi hari, ada di halaman 6, dibilang esok paginya dengan kereta api pertama yang berangkat subuh 15 seperti itu. Terus untuk latar tempat, dia ada di sebuah kota, di halaman 1 ada dibilang, terus di pojok jalan itu juga di halaman 1 juga ada dikatakan, terus di persimpangan jalan juga ada dibilang, sama di ujung kaki 5, seperti itu. Terus masuk ke bagian selanjutnya itu yang di bagian suasana. Di suasana itu yang saya dapatkan ada 3. Yang pertama itu sedih, kaget, atau ya kaget. Yang terakhir itu ada kecewa. Yang sedih itu karena si suaminya itu meninggalkan si istri selama 10 tahun. Terus yang kagetnya itu si suami akhirnya tersadar dia baru tahu ternyata si istri jadi pelacur akhirnya karena ditinggalkan selama 10 tahun. Pas yang dibilang dia selalu mengatakan selamat sore kepada semua lelaki yang lewat dari depan dia. Terus apalagi yang karena dia bilang tarifku 200.000 sampai malam dibutuhin, kalau misalnya sampai pagi dia double gitu katanya. Terus yang kecewa itu si suami kecewa setelah mengetahuinya itu, seperti itu. Selanjutnya saya serahkan ke Jessica. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya kepada Saudari Embun. Kemudian yang terakhir dari unsur intrinsiknya cerpen, saya serahkan kepada Saudara Muhammad Afriandi. Baiklah, selanjutnya yaitu gaya bahasa. Jadi ada beberapa majas yang terdapat pada
yang sama tadi, yaitu majas hiperbola, kemudian majas personifikasi, kemudian majas perbandingan. Yang pertama itu muka manis. Muka manis ini termasuk dalam majas hiperbola, kemudian menyiram kesejukan maaf, termasuk dalam majas personifikasi, kemudian hatinya mengutuk, termasuk majas personifikasi, lurus, dangkal, netral, seperti netralnya keindahan barang-barang di balik kaca panjangan, termasuk dalam majas perbandingan, rasa khas menusuk masuk ke dalam dirinya, termasuk dalam majas personifikasi, tajam-tajam memandang dalam mata istrinya, termasuk dalam majas hiperbola, kemudian menerobos ke lubuk jiwa masing-masing. Majas personifikasi, bintang-bintang langit yang berkedip, majas personifikasi, kemudian gong dalam hati sanubari mereka berbunyi, termasuk dalam majas hiperbola. Itu moderator. Baiklah, terima kasih banyak atas penjelasannya, Saudara Nofriandi. Kemudian ada unsur ekstrinsik dari cerpen. Saya serahkan kepada Saudari Deswita Ardi. Terima kasih, Saudara Jessica. Saya mau membahas mengenai unsur ekstrinsik pada cerpen Tunggu Aku di Pojok Jalan Itu. Setelah saya baca cerpen Tunggu Aku di Pojok Jalan Itu, unsur ekstrinsik yang paling dominan di dalam cerpen tersebut yakni nilai sosial. Mengapa? Karena di dalam cerpen tersebut menceritakan tentang kehidupan seorang suami yang meninggalkan istrinya. Dan akibat kejadian itulah istrinya menjadi seorang pelacur. Lalu selanjutnya saya akan mengkaji tentang mengenai tema amanat, sudut pandang, dan suasananya. Yang pertama yakni tema, saya menangkap tema di sini yakni suami yang meninggalkan istrinya. Seperti yang terdapat dalam kutipan, ia pergi. Sejak itu istrinya tak pernah lagi melihatnya lagi. Lalu yang kedua yakni amanat, jangan membuat istri menunggu terlalu lama. Seperti yang terdapat dalam kutipan, aku masih saja menunggu. Lalu danau biru bening yang ditinggalkannya 10 tahun yang lalu. Lalu yang ketiga, sinar dari penderitaan selama 10 tahun. Selanjutnya yakni sudut pandang. Sudut pandang yang terdapat dalam cerpen Tunggu Aku di Pojok Jalan Itu menggunakan sudut pandang ia atau biasa. Seperti dalam kutipan, ia memburu istrinya. Lalu kutipan yang kedua yakni ia hampiri istrinya. Selanjutnya ada tokoh utama dari cerpen tersebut yakni ia suaminya. Seperti dalam kutipan ia pergi. Sejak itu istrinya tak pernah lagi melihatnya lagi. Yang terakhir yakni suasana atau nada. Suasana yang terdapat dalam cerpen tersebut yakni suasana dominan sedih. Seperti yang terdapat dalam kutipan sinar dari penderitaan. Nah, dalam cerpen ini terdapat keterkaitan antara tema, amanat, tokoh, dan sudut pandangnya, di mana ada seorang suami yang pergi meninggalkan istrinya terlalu lama, sehingga membuat istrinya merasa terpukul. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Saudari Jessica. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskannya. Demikianlah unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen. Kemudian saya serahkan kepada Saudari Esther untuk menambahkan penjelasan dari diskusi malam ini. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menambahkan analisis cerpen yang berjudul Tunggu Aku di Pojok Jalan Itu. Jadi cerpen tersebut masuk ke cerpen Indonesia kontemporer karena gaya bahasa dalam penulisannya itu mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Kemudian kejadian di cerpen ini juga menceritakan realita kehidupan yang bisa terjadi di masa sekarang maupun di masa depan, masa sekarang maupun masa lalu. Nah, di sini saya akan memberikan
tiga contoh percakapan atau dalam naskah tersebut pertemuan yang sudah lama terpisahkan antara seorang suami dan istrinya. Seperti dalam kutipan yang pertama itu, ia pergi sejak itu, istrinya tak pernah melihatnya lagi. 10 tahun kemudian, ia kembali ke kota itu, dilihatnya istrinya masih menunggu di pojok pintu. Kemudian yang kedua itu, tiba-tiba mereka merasa yang 10 tahun itu telah menghadirkan dirinya antara mereka. Kehadiran yang dipantulkan bintang-bintang di langit, yang berkedip telah jutaan tahun, gong dalam hati sanubari mereka berbunyi, gong yang menyatakan gugurnya babak bagi kemungkinan mereka bersatu kembali di masa datang. Kemudian yang terakhir, esok paginya dengan kereta api pertama yang berangkat subuh, ia meninggalkan kota itu. Ia telah memutuskan untuk mencari kota lain saja untuk tempat ia menetap. Jadi, menurut pendapat saya, cerpen tersebut itu merupakan cerpen Indonesia kontemporer karena tadi gaya bahasa dalam penulisannya itu mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esther atas penambahan penjelasan pada diskusi malam ini. Mungkin tidak ada lagi yang ingin ditambahkan dari teman-teman. Demikianlah diskusi kita pada malam ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Kepada Ibu Lydia Septa, mohon maaf jika ada kesalahan. Demikianlah diskusi dari kelompok 4. Selamat malam, sekian dan terima kasih.